Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, teman-teman semua dimanapun Anda berada, terkhusus ke mahasiswa saya, mahasiswa profesi nurse FKM UMI, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya saya Nurse Andro, kaprodi Anda, kaprodi profesi nurse Anda. Sekaligus saya bicara di sini selaku kapasitas pembimbing di manajemen keperawatan, praktik manajemen keperawatan, menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Begitupun juga teman-teman di yang lain di luar sana, dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 7 April 2020 bertepatan dengan 13 Syaban 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Terkhusus untuk mahasiswa saya pernah menyampaikan bahwasanya saya akan membimbing Anda bagaimana caranya menghitung BOR, ya, atau Bed Occupancy Rate, persentase penggunaan tempat tidur di rumah sakit, ya. Nah, hari ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia yang didukung juga oleh para ulama kita, bahwa bekerja dan belajar itu sebaiknya di rumah saja untuk mencegah bertambahnya wabah COVID-19, ya. Baik, barangkali mohon maaf karena penyampaian ini sangat sederhana. Saya hanya mendekatkan ke layar, ya, laptop yang sudah saya susun, ya. Nah, teman-teman, mohon maaf saya tampilkan ini kurikulum vitae saya, ya. Kalau teman-teman ingin berkenalan lebih jauh, menjalin silaturahmi, ya silakan hubungi berteman dengan saya. Ada Facebook, ada YouTube. Kemudian kaitannya dengan apa yang sampaikan hari ini, saya akan mencoba menampilkan salah satu soal uji kompetensi. Saya adalah reviewer soal manajemen di AIPNI Regional 12. Alhamdulillah di tahun 2019 yang lalu ada kabar gembira. Saya dapat kabar ada 3 soal saya masuk di tryout 2019 yang lalu. Nah, baik teman-teman, saya selain di pendidikan, saya juga di rumah sakit untuk implementasi keilmuan manajemen keperawatan saya selaku asesor kompetensi perawat, ya, juga di rumah sakit. Kemudian saya juga ada beberapa pengalaman terkait di rumah sakit. Salah satunya adalah termasuk komite keperawatan dan ketua Pokja sasaran keselamatan pasien. Baik, itu barangkali. Kemudian ini bukti kegiatan asesmen kompetensi dan kredensial yang biasa saya lakukan di rumah sakit, ya, untuk mendukung keilmuan di manajemen keperawatan. Nah, kita masuk ke materi bahwa bed occupancy rate itu merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada periode tertentu. Sekaligus nilai BOR-nya nanti ini akan menggambarkan bagaimana tinggi rendahnya tingkat pemakaian tempat tidur di rumah sakit tersebut. Nah, berapa nilai idealnya? Nilai ideal BOR ini itu ada yang mengatakan 75% sampai 85%, sesuai dengan ini literatur yang kami dapatkan, salah satunya dari bukunya Bapak Susatyo Herlamban dengan Bu Arita Mawarni Eskep, ya, di halaman, ya, saya bukakan dulu ya sebagai bukti. Di halaman 151 itu nilai BOR ideal disampaikan bahwa 75 sampai 85%. Meskipun di rumah sakit teman-teman, ya, di rumah sakit lebih banyak menggunakan masih 60% sampai 85%. Ya, tapi apapun itu yang saya mau sampaikan kali ini adalah terkait dengan cara menghitung BOR-nya, ya.
Nah, ini ada salah satu contoh soal. Contoh soal misalnya, semoga contoh soal saya ini yang menjadi lulus kemarin di soal tryout UKNI-nya ya. Saya bacakan, ini salah satu contoh soal. Seorang kepala ruangan menghitung sensus harian ruang isolasi selama periode 4 hari. Kemudian ia mendapatkan data total dari 3 pasien tersebut sebanyak 6 hari perawatan ya, dan 3 tempat tidur ya di ruang isolasi tersebut. Nah, pertanyaan soal adalah berapakah persentase bor di ruang isolasi tersebut. Nah, kalau teman-teman mengingat ya rumus bor ya, itu akan lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Ingat, di soal UKOM itu kalau muncul soal angka-angka, maka otomatis persamaannya itu sederhana. Kenapa? Karena pada saat orang mengerjakan soal UKOM itu tidak boleh mencakar atau mencatat, sehingga tidak mungkin angka-angka yang besar untuk dimunculkan. Nah, kembali ke rumus BOR itu adalah jumlah total hari perawatan. Nah, total hari perawatannya adalah ada 6 hari perawatan ya. Kemudian jumlah tempat tidurnya ada 3. Kemudian berapa hari dihitung? Ada 4 hari. Berarti kita bisa membuat persamaan ya. Ya, ini tadi 6 hari perawatan. Kemudian diketahui 6 hari perawatan. Kemudian jumlah tempat tidurnya ada 3. Kemudian berapa lama dihitung? Ada 4 hari ya. Ada 4 hari, sehingga kita bisa membuat persamaan yang sederhana. 6 per 3 dikali 4 ya. 6 per 3 dikali 4 sama dengan 6 per 12. 6 per 12 itu sama dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan 0,5. Kemudian dikali 100 sama dengan 50% ya. Jadi seperti ini. Kalaupun misalnya mau dibuatkan secara rinci lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan 50%. Jumlah hari perawatannya sama dengan 6. Kemudian jumlah tempat tidurnya itu 3. Kemudian jumlah hari periode yang dihitung itu 4. Sehingga 6 per 12. 6 per 12 sama dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan 0,5 dikali 100. Itu sama dengan 50% ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau mengandai-andaikan ya, dari mana angka-angka itu muncul, kita dalam membuat persamaan. Misalnya saya gambarkan keadaan ya kasus tersebut di di suatu tabel. Nah, contoh pasien itu ada misalnya 3 hari. Ada 3 pasien. Kemudian akan dihitung di 4 hari. Nah, di 4 hari. Nah, misalnya pasien A masuk di tanggal 2, kemudian keluar di tanggal 4. Maka berapa lossnya? Lossnya itu atau length of stay-nya, lama hari rawatnya adalah, rumusnya itu adalah length of stay sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk ya. Jadi sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Begitu juga pada pasien B misalnya ya. Jadi tanggal masuknya tanggal 1, kemudian tanggal keluarnya tanggal 4, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian pasien C masuk dan keluar ya. Jadi M itu masuk, kemudian K itu keluar. Jadi masuk dan keluar di hari yang sama, yaitu tanggal 3 ya. Masuk dan keluar di hari yang sama, yaitu tanggal 3. Berarti tetap dihitung 1 loss-nya ya, length of stay-nya. Nah, itu untuk length of stay atau loss. Nah, kalau kita mau kembali ke kasus untuk BOR ya, untuk BOR bed
occupancy rate-nya itu bukan kita hitung loss-nya, tetapi yang kita hitung itu yang berwarna merah ya, hari perawatannya. Nah, kita akan mendapatkan berapa total pasien yang dirawat di tiap hari atau tiap tanggal. Contoh ya, di tanggal 1 itu hanya 1 pasien yang dirawat, sehingga hari perawatannya di tanggal 1 itu hanya 1, yaitu pada Tuan B ya. Nah, untuk di tanggal 2 itu hari perawatan di situ ada 2. Ada 2. Kenapa 2? Karena Tuan A ada di situ yang baru masuk, kemudian Tuan B juga belum pulang, ada di situ ya, sehingga ada 2 pasien di tanggal 2, yaitu Tuan A dan Tuan B. Jadi hari perawatan di tanggal 2 itu adalah 2. Kemudian berapa hari perawatan di tanggal 3? Di tanggal 3 itu ada 3 orang, yaitu Tuan A, Tuan B misalnya ya, dengan Tuan C ya. Ingat ya teman-teman, tanggal masuk ya, pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Misalnya pada pasien C ini dia masuk dan keluar di tanggal 3, maka tetap dihitung 1, tetap dihitung 1 ya. Asalkan dia sudah melewati IGD, dia sudah dirawat di ruang perawatan. Meskipun dia juga keluar di hari itu, maka ketetapannya tetap dihitung 1. Jadi di tanggal 3 ini siapa yang isi di situ di hari perawatan ada 3 orang, Tuan A, Tuan B, Tuan C misalnya. Ya, ada 3. Sedangkan pada tanggal 4 di situ 2 pasien keluar, ya itu tidak dihitung karena ketetapannya adalah pasien masuk dan pasien keluar itu tidak dihitung ya. Pasien keluar itu tidak dihitung. Ya, coba saya perlihatkan ya. Ini buktinya untuk menghitung hari perawatan ya. Untuk menghitung hari perawatan itu hari masuknya dihitung tapi hari keluarnya tidak. Ya, ini. Yang selis warna hijau untuk hari perawatan, hari masuk dihitung dan hari keluarnya tidak dihitung. Kita kembali ke kasus ya. Sehingga di tanggal 4 itu untuk hari perawatannya kita tidak menghitung Tuan A dan Tuan B karena keluar di hari tersebut ya. Sehingga berapa kumulatif ya total hari perawatan berdasarkan kasus ini, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 0 sama dengan 6 hari perawatan ya. Nah, sehingga kalau kita menghitung bornya seperti tadi, rumus bor hari perawatan ya per jumlah tempat tidurnya. Jumlah tempat tidurnya itu ada 3 ya, ada 3. Kemudian berapa hari dihitung? 4, berarti 6 per 3 kali 4. 6 per 3 kali 4 berarti 6 per 12. 6 per 12 sama dengan 50% ya, dikali 100% sama dengan 50%. Nah, gampang kan teman-teman? Sehingga kita kembali ke kasus yang tadi. Dengan kasus yang ini kita bisa mendapatkan nilai di poin E yang benar adalah 50%. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah, tolong perhatikan untuk mahasiswa saya, sementara saya kasih tugas pengkajian di mulai kemarin ya dengan wabah Covid ini ya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menghitung bor, nilai bor itu hanya 1 hari ya? 1 hari bisa? Jawabannya adalah bisa ya. Seperti pada masalah atau contoh yang saya sudah berikan ke mahasiswa saya kemarin ya. Kemarin pada saat ya saya berikan tugas untuk pengkajian ya, pengkajian karena kalian tidak masuk di rumah sakit. Nah, ini yang saya kasih kemarin ini. Nah, untuk mahasiswa saya yang sudah mengirimkan tugasnya,
Saya sudah periksa tadi malam, sebagian besar ada yang sudah benar, tapi ada juga yang keliru. Nah, yang masih keliru, tolong ingat ini kemarin tanggal 6 April 2020, waktu saya melemparkan di grup Anda data mentah untuk kalian kaji, seolah-olah kalian praktek di rumah sakit. Nah, untuk mengetahui nilai kognitif Anda, ya, ini saya bocorkan, ya, saya perlihatkan cara menghitungnya yang benar, ya. Ya. Oh, maaf. Ya. Nah, ini yang kemarin ini, tanggal 6 April 2020. Bisakah kita menghitung bor hanya 1 hari? Maka jawabannya bisa. Ya, bisa. Nah, contoh kemarin, asalkan nilai bornya itu, asalkan yang dihitung itu adalah, misalnya posisi kita itu kemarin tanggal 6 April, itu dihitungnya tanggal 7 April. Kenapa? Karena kita harus mengetahui berapa jumlah pasien yang murni dirawat 24 jam di hari sebelumnya, ya. Jangan sampai ada yang keluar itu tidak bisa dihitung, misalnya kalau ada yang keluar. Makanya kita harus tahu dulu berapa kumulatif pasien yang dirawat di hari itu, ya. Nah, diketahui, ya, sekarang posisi kita di tanggal 7 April. Nah, kemarin tanggal 6 di hari perawatan yang saya lemparkan itu ada 26 pasien. Kemudian ada 32 tempat tidur, ya. Nah, berapa lama kita hitung? 1 hari. Jadi pertanyaannya sekarang adalah berapa bor di tanggal 6 April 2020, ya. Nah, kita menghitungnya di 7 April 2020. Jadi beratnya kita menghitung berapa bor kemarin ini, ya. Nah, kita kembali ke rumus. Jadi bor sama dengan jumlah hari perawatannya. Jumlah hari perawatan yaitu 28. Kemudian dibagi dengan jumlah tempat tidur ada 32. Kemudian kita menghitung hanya 1 hari, ya. 1 hari berarti 28, kita buatkan persamaan 28 dibagi 32 kali 1, ya. Ya, sama dengan itu 87,5%, ya, 87,5%. Mudah-mudahan saya tidak salah, saya tidak hilaf. Kalaupun ada yang hilaf, silahkan nanti berkomentar, ya, atau men-chat kami, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilai bornya sesuai dengan kasus Ananda semua, Ananda mahasiswa saya di Profesiners. Ini kasus yang saya kirimkan kemarin di tanggal 6 April. Kemudian ini jawabannya, ya. Ya. Anda narasikan nanti. Kemudian kalau kita interpretasikan nilai tersebut tadi ini 87,5% ini itu sebenarnya kurang ideal, ya, atau tidak ideal karena lebih dari batas normal 85%. Sekaligus ini menggambarkan jika penggunaan tempat tidur di hari kemarin itu melebihi dari nilai ideal alias padat, ya, penggunaannya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini, ya. Mohon maaf kalau penyampaiannya tidak maksimal, hanya ya merekam dari layar komputer. Saya minta maaf kalau ada yang hilaf, ya, untuk teman-teman semua, terkhusus ke mahasiswa saya, mahasiswa program Profesiner FKM UMI. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Yakinlah bahwa yang kita tempuh ini adalah kita akan tempuh dulu pencapaian kognitif mahasiswa. Setelah itu nanti tetap akan ada praktek manajemennya di rumah sakit, tetapi pelaksanaan tugas untuk jaringnya ini secara online-nya tetap dinilai, ya, sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bernilai ibadah. Tetap semangat di di tengah wabah COVID-19, ya. Semoga, ya, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Semoga wabah COVID ini cepat berakhir, ya.
Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Teman-teman semua dimanapun ada berada, senang sekali ya kita bisa belajar bersama. Mohon maaf kalau ada yang hilaf, yang salah. Salam dari saya pribadi dan keluarga ya di Makassar, Nurse Andro ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.